Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Ridho Abdillah dan masih bersama saya Ridho Hauzan Abdillah. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang dynamic routing teman-teman. Nah, kalau sebelumnya kita itu membahas tentang static routing atau menentukan rute pengiriman paketnya itu secara manual, teman-teman ya, sesuai dengan namanya itu static berarti manual. Nah, di bab kali ini kita akan membahas tentang dynamic routing ataupun penentuan rute pengiriman paketnya itu secara otomatis, teman-teman. Nah, jadi sebelum ke sana kita akan coba membahas dulu konsep dari dynamic routing ini seperti apa ya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa kalau misalkan kita konfigurasikan static routing, itu misalkan dari router 1 dan router 2 dan router 3 itu kita harus menentukan sendiri rutenya. Jadi misalkan di router 1 ini kita harus mengkonfigurasikan IP route, lalu dia kita harus menentukan atau menambahkan network IP yang PC2 ini ya, teman-teman. Begitupun kalau misalkan kita ingin mengkonfigurasikan router 1 biar bisa berkomunikasi dengan router ketiga, kita harus bisa menambahkan secara manual IP network yang terhubung dari router 2 dan router 3 seperti itu, teman-teman. Nah, sebenarnya itu nggak salah ya, tapi kurang efisien aja. Kalau misalkan kita memiliki jaringan lokal dengan skala besar, itu bakalan memakan waktu yang cukup lama dan kurang efisien. Jadi misalkan di sini kita menambahkan router baru deh. Contohnya, kita menambahkan router baru. Nah, kalau kita menambahkan router baru, itu otomatis kita harus mengkonfigurasikan dari ulang ya. Jadi misalkan di router satu ini harus mengkonfigurasikan yang IP network yang terhubung dari router 3 ke router 4 begitu teman-teman. Begitupun dari router 5 harus memperkenalkan atau menambahkan konfigurasi static routingnya secara manual itu satu persatu dan itu cukup memakan waktu. Nah, di sini kalau kita menggunakan dynamic routing itu kita nggak perlu mengkonfigurasikannya secara satu persatu. Jadi misalkan yang harus kita konfigurasikan hanyalah di router yang baru akan kita tambahkan aja teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, dynamic routing sendiri itu dia menentukan rutenya itu secara otomatis. Jadi misalkan di semua ini kita sudah mengkonfigurasikan dynamic routing ya. Dan di router 5 misalkan nih router baru, itu kita nggak perlu mengkonfigurasikan satu persatu teman-teman. Kita hanya perlu mengetikkan beberapa konfigurasi aja. Nah, nanti router 5 bakalan menentukan sendiri rutenya. Seperti itu. Itu untuk konsep dynamic routing ya, teman-teman. Oke, jadi di sini mungkin saya akan hapus untuk router barunya karena kita akan menggunakan topologi yang ini ya. Saya sudah menambahkan apa ini namanya? Saya sudah menambahkan perangkat dan keterangannya, keterangan IP-nya ya. Tetapi di sini saya belum meng-setup apapun. Maksudnya belum kita konfigurasikan itu di interface-nya ya. Teman-teman bisa lihat bahwa interface-nya itu masih mati. Jadi di sini kita akan coba meng-setupkan dulu ya. Jadi interface-nya akan kita nyalakan satu persatu dan kita beri IP. Oke, langsung saja. Kita mulai dari router 1. Kita masuk CLI. Teman-teman sudah tahu ya cara menambahkan IP-nya. Jadi di sini saya akan menambahkan IP-nya secara cepat aja. Orange, range, gig 0/0 sampai 1, no shutdown. Oke, sekarang kita masuk ke interface gig 00 dulu. Gig 01 dulu deh. Interface gig 0/1, IP address 192.168.10.1. Jangan lupakan kita tambahkan subnet masknya. Oke, sekarang kita masuk ke interface gig 0/0 yang terhubung ke router 2. Enter. IP address 10.10.10.1. Kita tambahkan IP-nya juga. IP subnet masknya juga. Oke. Untuk IP yang ada di router 1 sudah kita konfigurasikan. Kita akan konfigurasikan juga untuk yang ada di router 2. Nah, nanti router 3 ini kita konfigurasikannya nanti aja ya, teman-teman. Karena nanti kita akan mengkonfigurasikan dynamic routing ke router 2 terlebih dahulu. Oke. Untuk dua router ini dan dua jaringan yang ini sudah kita konfigurasikan, tetapi yang ini belum. Jadi nanti aja ya, teman-teman. Di sini kita coba cek IP-nya sudah aktif atau belum ya dengan komen do show IP interface brief.
Oke, ini sudah ya teman-teman. Untuk gigabit Ethernet 0/0 sudah memiliki IP-nya sesuai dengan keterangan yang sudah kita tulis. Dan gigabit Ethernet 0/1 juga sudah untuk yang terhubung ke PC. Itu sudah, sekarang kita coba cek yang ada di router 2. Oke, router 2 juga sudah kita konfigurasikan ya teman-teman. Itu untuk gigabit Ethernet 0/0, 0/1 dan 0/2 sudah kita konfigurasikan IP ya. Jadi yang ini dan yang ini sudah kita konfigurasikan IP. Sekarang kita akan coba tes koneksi dulu. Tes koneksinya itu kita akan mengirimkan paket dari PC1 ke router 1 dulu. Oke, berhasil. Sekarang dari PC2 ke router 2 berhasil juga. Terakhir kita akan coba tes koneksi dari router 1 ke router 2. Oke, awal-awal pasti gagal, kita coba lagi. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang kita siap untuk melakukan konfigurasi dynamic routing. Oke teman-teman, jadi sebelum kita lanjut ke konfigurasi dynamic routingnya, kita akan coba untuk membahas lebih dalam mengenai static routing dan dynamic routing. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa sih bedanya antara kedua hal tersebut. Nah, jadi gini caranya teman-teman. Seperti yang kita tahu, bahwa kalau misalkan kita mau mengkonfigurasikan dynamic routing, itu ada rumusnya teman-teman. Teman-teman mungkin ingat ya, ada yang ingat, ada yang enggak, tapi nggak apa-apa. Jadi di sini kita akan tuliskan. Untuk rumusnya, di sini kita tulis dulu ya. Nggak usah deh, kita langsung aja ke rumusnya. Untuk rumusnya, kita akan ketikkan komen iproot seperti ini. Lalu kita harus mengetikkan, misalkan di sini adalah destination ya teman-teman. Destination, ataupun kita sebut saja sebagai tujuannya ya. Nah, setelah itu, setelah kita memasukkan tujuannya, nah kita harus memasukkan next hop atau gateway, atau kita sebut saja lewat mana teman-teman. Di sini tulis saja next hop atau gateway ya kita sebutnya. Nah, jadi kalau kita mau mengkonfigurasikan IP root, kok hilang ya? Wait, kita harus ganti deh. Nah, loh. Ternyata nggak bisa pakai tanda itu guys, harus pakai tanda ini ya. Kalau nggak nanti hilang konfigurasinya. Nah, gini. Nah, ini baru ada. Nah, jadi seperti yang kita tahu kalau kita mau mengkonfigurasikan IP root ataupun static routing secara manual, itu kita menggunakan rumus ini, teman-teman. Misalkan dari router 1 ini kan belum ke yang ini, atau belum ke IP yang 20.0. Nah, kita harus menentukan nih dari router 1. Kita ketikkan misalkan IP root, lalu destination-nya adalah kita ketikkan 192.168.20.1. Misalnya kita sih langsung aja kita tulis ya, teman-teman. Saya kita tulis. Misalkan di sini kita dari router 1 mau menuju ke router 2. Nah, konfigurasinya seperti ini, teman-teman. IP root, misalkan di sini kita tulis ya, IP root yang terhubung dari router 2 ke dari router 2 ke PC 2 itu kan pasti IP-nya 192.168.20.0 ya untuk IP networknya. Lalu di sini kita ketikkan jangan lupa subnet masknya. Nah, setelah kita konfigurasikan atau kita tentukan destination-nya ataupun tujuannya, kita harus menentukan next hop-nya teman-teman ataupun gateway. Jadi, maksudnya ketika kita dari router 1 ingin mengakses atau bisa berkomunikasi dengan jaringan yang ada di sini, itu mau melewati interface mana, teman-teman? Ya, tentu saja menggunakan interface gig 0/0 yang ada di router 2 dan IP-nya adalah 10.10.10.2. Jadi di sini kita tambahkan untuk next hop atau gateway-nya adalah 10.10.10.2. Jadi untuk konfigurasinya seperti itu ya, teman-teman. Nah, begitupun sebaliknya. Misalkan dari router 2 ingin berkomunikasi ke router 1. Itu dia pasti menggunakan komen seperti ini, teman-teman. IP root ya, karena ini dari router 2. Sebentar. Karena ini dari router 2 ingin bisa mengakses ke jaringan yang ini atau network yang ini, yang berarti IP-nya adalah
192.168.10.0. Jangan lupakan subnet masknya. Lalu terakhir itu kita tambahkan next hop-nya. Nah, next hop yang akan kita gunakan ini yang mana? Jadi misalkan dari router 2 ingin bisa mengakses ke network yang ini yang ada di sini, itu harus melewati interface gig 0/0 yang memiliki IP 10.10.10.1. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan static routing itu kita menambahkan secara manual untuk konfigurasinya. Nah, ini adalah static routing, teman-teman. Ini adalah static routing. Nah, tetapi ketika kita mau menambahkan dynamic routing itu berbeda, teman-teman. Kalau misalkan dynamic routing itu dia seperti ini, teman-teman. Kita menggunakan yang namanya advertise. Ini kita kecilin dulu deh sebentar. Kegedean. Nah, itu untuk yang misalkan yang di atas ini adalah static routing. Ini adalah konfigurasi dan rumusnya. Nah, kalau kita mau mengkonfigurasikan dynamic routing, itu kita nggak harus menambahkan IP dan gateway-nya satu persatu, teman-teman. Tetapi kita menggunakan teknik yang namanya advertise connected network. Nah, jadi advertise connected network ini apa sih? Nah, jadi maksud dari advertise connected network sendiri itu kita akan coba untuk mempromosikan lah atau menawarkan IP dari router ke router. Jadi misalkan seperti ini. Kita coba cek ya dari router 1. Itu kita coba cek. Do show IP route. Nah, di sini teman-teman perhatikan kita fokus ke yang bagian yang ada status C ini ya. C ini berarti connected. Berarti sini ada dua ya, yang C 10.10.10.0 dan 192.168.10.0. Ini dua ini adalah IP network yang dimiliki oleh router 1. Kita langsung saja ketikkan di sini, teman-teman. Untuk interface gig 0/0 itu IP-nya adalah 10.10.10.0/24. Dan kalau teman-teman salah ya, sebentar. Bukan salah, ada yang kurang. C ya. Berarti untuk menambahkan statusnya itu connected 0/1 sama dengan 192.168.10.0/24. Nah, ini adalah advertise connected network ataupun IP network yang akan ditawarkan dari router 1 ke router yang lainnya. Nah, begitu ya, teman-teman. Sekarang kita coba lihat dari router 2. Kita lihat juga do show IP route. Oke, kalau router 2 sama ya, ada 10.10.0 juga, tetapi di sini yang membedakan adalah 192.168.20.0. Dan yang terkoneksi adalah gigabit Ethernet 0/0 dan 0/1. Untuk yang L kita nggak usah pedulikan dulu, jadi kita hanya berfokus ke yang statusnya C aja. Langsung saja di sini kita ketikkan C gig 0/0 itu IP-nya adalah 10.10.10.10.10.0/24 dan gig 0/1 sama dengan 192.168.20.0/24. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan dynamic routing itu kita menggunakan teknik yang namanya advertise connected network. Nah, apa sih advertise connected network ini? Jadi, advertise connected network adalah IP yang dimiliki oleh setiap router, yaitu IP networknya ya tentunya. Itu yang akan dipromosikan atau ditawarkan ke router lain. Jadi contohnya seperti ini. Si router 1 misalkan kita umpamakan
Itu seperti ini. Dia berkomunikasi ke router 2. Hey router 2, di sini aku memiliki IP network IP network 10.10.10/0. Astagfirullah. Maksudnya 10.10.10.0 dan 192.168.10.0. Apakah kamu mau? Maksudnya itu mau itu ketika kamu mau menambahkan salah satu di antara ini, kamu bisa melewati interface gig 0/0 saja. Nah, seperti itu. Jadi misalkan si router 1 ini menawarkan, lalu si router 2 memberikan respon. Responnya seperti ini. Oh, iya. Di sini aku juga memiliki IP network 10.10.10.0. Berarti kalau 10.10.0 saya sudah punya. Tetapi untuk yang 192.168.10.0 saya belum punya. Saya mau dong menambahkan ke routing table-nya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Lalu setelah si router 2 ini menjawab dan memberikan respon, baru si router 2 ini akan menambahkan secara otomatis. Jadi di sini kita tambahkan. Nah, kalau misalkan di routing table-nya itu kita menambahkan secara dynamic routing atau otomatis, nanti statusnya menjadi huruf D. Berarti di sini nanti bakal muncul 192.168.10.0 lalu melewati gateway-nya itu adalah 10.10.10.1 gitu kan, seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kita menggunakan teknik advertise connected network kalau kita menggunakan dynamic routing. Seperti itu ya. Jadi misalkan saling menawarkan IP network lah, seperti itu. Untuk lebih singkatnya. Nah, untuk dynamic routing sendiri itu ada beberapa teman-teman? Ada beberapa jenis. Ada yang namanya AGRP. Nah, kalau yang AGRP ini itu dia khusus dari Cisco, teman-teman. Jadi hanya router Cisco dan router Cisco saja yang bisa menggunakan AGRP. Lalu selanjutnya ada RIP. Nah, kalau RIP ini sepertinya udah nggak kepakai, teman-teman. Jadi kita nggak akan membahas RIP ya. Kedua, itu ada OSPF. Kalau OSPF itu dia open, teman-teman. Open standar. Berarti ketika router Cisco bertemu dengan router dari vendor lain, contohnya Mikrotik, itu kita bisa menggunakan OSPF. Begitupun sama seperti BGP ya. Kalau BGP juga sama, dia sifatnya adalah open standar. Nah, nanti untuk yang OSPF dan BGP akan kita bahas pada video yang terpisah ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi di sini kita akan coba untuk mengkonfigurasikan dynamic routing AGRP terlebih dahulu. Oke, teman-teman, kita coba aja untuk langsung membahas bagaimana konfigurasi dari dynamic routing AGRP. Oke. Di sini untuk memulai konfigurasinya kita masuk dulu ke router 1 ya. Oke, teman-teman. Nah, komennya kita bisa ketikkan komen router. Lalu kita coba ketik tanda tanya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini itu ada 4 jenis ya. Ada BGP, AGRP, OSPF, dan RIP. Untuk kepanjangannya juga ada di sini, teman-teman. Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas dari AGRP terlebih dahulu ya. Nah, misalkan kita sudah mengetikkan router, lalu kita akan menggunakan AGRP. Lalu setelah itu kita coba ketik tanda tanya lagi. Nah, di sini kita harus menentukan autonomous system number. Nah, apa sih autonomous dari system number ini? Nah, nanti kita akan bahas pada video terpisah ya. Tapi di sini yang perlu kalian ketahui, itu misalkan di router 1 kita akan mengkonfigurasikan autonomous number-nya adalah 10. Nah, berarti nanti di router 2 itu kita harus menyamakan bahwa autonomous number-nya adalah 10. Seperti itu, teman-teman. Oke? Nah, setelah kita mengkonfigurasikan seperti ini, kita bisa langsung enter. Dan teman-teman tentukan IP network mana yang mau kita promosikan ke router lain. Ya, seperti tekniknya advertise connected network, berarti kita harus mempromosikan
IP 10.10.10.0 dan 192.168.10.0 ini. Jadi kita langsung bisa ketikkan network 10.10.10.0, kita enter, dan 192.168.10.0. Berarti kita harus mendefinisikan IP network mana yang mau kita promosikan atau kita tawarkan ke router 2, teman-teman. Seperti itu. Setelah itu kita bisa langsung enter dan kita langsung exit. Nah, setelah kita konfigurasikan di router 1, kita konfigurasikan di router 2 juga. Seperti yang tadi kita ketikkan router EGRP 10. Karena dari router 1 itu dia autonomous numbernya adalah 10, kita harus menyamakan ya 10 juga. Nah, seperti tadi kita harus mendefinisikan IP network mana yang mau kita tawarkan dari router 2 ke router 1. Di sini itu sama ya, 10.10.10.0 dan 192.168.20.0. Langsung saja kita ketik network 10.10.10.0. Nah, di sini kita coba enter. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada peringatan bahwa 10.10.10.0 ini sudah ditambahkan atau sudah menjadi neighbor, teman-teman. Jadi untuk mengeceknya itu kita bisa ketikkan komando show AGRP, oh bukan ya, do show IP root AGRP neighbor. Seperti ini, lalu kita enter. Oh salah teman-teman. Do show gimana ya? Saya lupa sebentar. Do show AGRP neighbor, mungkin seperti ini. Oh salah, ada typo. Neighbor, salah juga. Kita coba ya, do show IP root AGRP neighbor. Duh, salah. Ya pokoknya nanti bakalan muncul lah apa namanya? Apa sih itu namanya? Status bahwa di router 2 ini sudah bertetangga atau sudah terkonfigurasikan IGRP dengan router 1, seperti itulah ya. Karena 10.10.10 sudah dimiliki oleh router 2, kita akan menawarkan dari router 2 ke router 1 itu adalah IP 192.168.20.0 seperti ini. Lalu kita bisa langsung enter, kita exit, dan kita coba cek IP rootnya. Do show IP root. Seperti ini, lalu kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini itu dia sudah otomatis menambahkan IP rootnya yang ditawarkan dari router 1 ke router 2 tadi, yaitu adalah 192.168.10.0. Itu sudah otomatis ditambahkan ya, teman-teman. Di sini ada status D, berarti D itu adalah untuk AGRP ya. Lalu di sini ada tulisan via. Via itu berarti kita dari router 2 ini bisa terkoneksi ke network 10.0 itu melalui IP 10.10.10.1 seperti itu ya. Di sini juga kita coba cek dari router 1, do show IP root. Nah, di router 1 juga otomatis ditambahkan ya bahwa dia sudah berkenalan dengan network 20.0 dan melewati atau next hop-nya adalah 10.10.10.2. Nah, sekarang kita akan coba lakukan tes koneksi dari PC 1 ke PC 2 ya. Kita langsung saja tes koneksi, kita masuk ke terminal. Bukan terminal, maksudnya command prompt. Di sini kita bisa ketikkan ping, lalu kita ketikkan IP yang dimiliki oleh PC 2, yaitu 192.168.20.2. Kita enter. Nah, di sini dia sudah mereply ataupun sudah memberikan jawaban, dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa 0% loss berarti sudah bisa berkomunikasi. Sekarang kita tes dari PC 2 ke PC 1. Ping 192.168.10.2, enter. Dan di PC 2 juga sudah berhasil. Berarti mereka berdua sudah bisa saling berkomunikasi ya.
Oke, successful. Jadi kurang lebih seperti itu untuk konfigurasi dynamic routing AGRP ya. Cukup mudah dan nggak ribet juga, nggak harus banyak komen yang harus kalian hafalkan. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk konfigurasi dua router. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasikan 3 router. Jadi router 2, 3, dan 4 ini, maksudnya router 1, 2, dan 3 bisa saling berkomunikasi menggunakan Dynamic Routing AGRP. Baiklah teman-teman, karena kita sudah mengkonfigurasikan Dynamic Routing AGRP-nya dari router 1 dan router 2, sekarang kita akan coba untuk mengkonfigurasikan Dynamic Routing dari router 2 ke router 3. Atau kita sebut saja dari router 3 itu nanti otomatis bakal diteruskan ya ke router 1 juga. Nggak berhenti di router 2 doang. Oke. Jadi karena ini belum kita konfigurasikan IP ataupun belum kita setup, jadi kita akan setup sekarang aja. Oke. Di sini kita masuk dulu ke mode konfigurasi global. Lalu kita ketikkan interface range gig 0/0 sampai 1 no shutdown supaya interface-nya aktif ya. Oke, kita coba cek apakah sudah aktif. Oke, interface-nya sudah aktif. Sekarang kita bisa menambahkan IP-nya. Untuk IP-nya di sini saya menggunakan 10.10.20.0 ya untuk IP network-nya. Jadi kita bisa langsung masuk ke interface gig 0/0. Betul kan 0/0? Ya betul, 0/0. Dengan IP address-nya adalah 10.10.20.2. Lalu kita tambahkan IP subnet mask-nya, enter. Oke, setelah itu kita ketikkan IP masuk dulu ke interface gig 0/1-nya. Lalu baru kita tambahkan IP address 192.168.30.30.1. Lalu kita tambahkan subnet mask-nya. Oke. Sudah. Kita coba kirimkan paket dari router 2 ke router 3. Awal-awal emang gagal, kita coba lagi. Sudah berhasil. Sekarang kita coba dari router 3 ke router has no functional ports. Gagal ya teman-teman. Kita coba cek lagi. Oh iya, IP-nya belum kita tambahkan untuk di PC 3. Kita langsung aja tambahkan IP-nya. Dan kita tambahkan gateway-nya adalah 192.168.30.30.1. Sekarang kita coba tes koneksi, apakah sudah berhasil. Oke, sudah berhasil ya. Dari PC 3 ke router 3. Masih gagal juga, kita coba lagi. Sekarang sudah berhasil ya. Nah, barulah setelah kita setup dan memberikan IP untuk router 3, kita bisa coba untuk melakukan konfigurasi AGRP-nya. Seperti tadi ya, kita harus mempromosikan dulu network 10.10.20.0 ini dan 192.168.30.1 ini ke router 2, baru nanti dari router 2 akan dipromosikan lagi ke router 1. Langsung saja. Di sini kita ketikkan router AGRP 10 ya, seperti yang teman-teman ketahui bahwa di sini untuk autonomous system number-nya harus kita samakan seperti router-router sebelumnya. Baru setelah itu kita bisa langsung enter. Lalu kita ketikkan network atau IP network mana yang mau kita mau kita promosikan teman-teman, atau kita tawarkan ke router-router lain. Itu adalah 10.10.20.0. Enter. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada peringatan bahwa IP 10.10.20.0 ini sudah bertetangga dengan interface gig 0/1-nya teman-teman. Maksudnya dengan router 2 ya, berarti sudah bertetangga. Kita coba bisa cek dengan command do show IP AGRP neighbor. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini dia sudah bertetangga ya dengan si router 2. Nah, kalau dari router 2 kita coba lihat
dengan komen do show IP AGRP neighbor. Nah, kalau di router 2 itu status yang bertetangganya ada dua ya, yaitu 10.10.10.1, yaitu berarti dia bertetangga dengan router 1, dan 10.10.20.2 berarti dia bertetangga dengan si siapa ini? Maksudnya dengan si router 3. Oke. Untuk IP yang ini, network yang ini sudah kita sudah kita promosikan. Sekarang kita akan mempromosikan IP yang terhubung ke PC. Oke, sekarang kita sudah mempromosikannya. Kalau dari router 2 ini seharusnya sudah ya, teman, otomatis. Sekarang kita coba cek dengan komen do show IP root. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa sekarang sudah otomatis ditambahkan ya. Jadi sebelumnya kan kita nggak menambahkan 192.168.10.0 dan 20.0 ya. Apalagi 10.10.10.0 ini kita nggak menambahkan. Tetapi si router 3 ini menambahkannya secara otomatis. Itulah yang disebut dynamic routing. Jadi dari router 3 kita hanya menawarkan IP yang ini saja nih, yang ada C-nya. Berarti yang IP ini saja yang kita promosikan ke router lain. Nah, nanti dari router 2 dan router 3-nya, dia akan otomatis menambahkan sendiri IP yang ditawarkan dari router 3. Kita coba cek dengan command do show IP root. Ya, otomatis dia bakal tertambahkan ya. Itu ada ini 30.0, yaitu network yang ini. Dan sekarang kita coba lihat dari router 1. Do show IP root. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini otomatis ditambahkan 10.10.20.0, yaitu network yang ini itu otomatis akan langsung ditambahkan ke router 1. Jadi meskipun router 3 hanya mempromosikannya ke router 2, nanti router 2 akan meneruskan promosi tersebut ke router 1. Seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi di sini sebelumnya kan kita nggak menambahkan IP-nya secara manual ya. Nanti routernya itu bakal menambahkan sendiri, jadi otomatis. Itulah yang disebut dynamic routing. Oke, sekarang kita coba lakukan tes koneksinya. Dari PC ke PC ya. Sekarang dari PC 2 ke PC 3 itu sudah successful. Terakhir dari PC 1 ke PC 3 juga sudah successful. Berarti untuk konfigurasi dynamic routing AGRP menggunakan 3 router sudah berhasil dengan tanpa adanya kesalahan. Oke. Nah, terakhir nanti kita akan coba untuk mengkonfigurasikan AGRP, tetapi kita akan menggunakan VLAN ya, teman-teman. Di sini kita akan pinggirin terlebih dahulu. Semuanya kita akan pinggirin dulu ke sini, karena di sini nanti kita akan menambahkan VLAN-nya. Oke. Oke, teman-teman. Jadi di pembahasan terakhir pada video ini, kita akan coba untuk menambahkan VLAN untuk dikonfigurasikan AGRP, supaya kita tahu bagaimana cara untuk cara kerja dari dynamic routing, tetapi di sini ada VLAN-nya, seperti itu ya, teman-teman. Nah, langsung saja di sini kita sudah menambahkan perangkat baru, yaitu router maksudnya switch dan PC, yaitu PC 4 dan PC 5. Misalkan di sini kita pisahkan ya. Ini adalah VLAN 40 dan ini adalah VLAN 50, seperti ini. Langsung saja di sini kita tambahkan namanya supaya kita tahu ya, VLAN 40 dan VLAN 50, seperti itu. Oke. Nah, langsung saja kita akan mengkonfigurasikan IP di router 3-nya terlebih dahulu ya, di IP IP di router 3-nya terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk ke mode konfigurasi global. Kita masuk ke interface gig 0/2, no shutdown. Kita nyalakan dulu interface-nya. Lalu setelah itu kita berikan IP address 10.10.30.1. Kita tambahkan juga subnet mask-nya. Oke, sudah.
Sudah ya, berarti ini sudah menyala. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasikan terang dan VLAN pada switch-nya. Langsung saja di sini kita masuk ke konfigurasi global dan kita masuk ke interface FA0/1. Benar kan FA0/1? Oke. Nah, di sini kita harus menerangkan terlebih dahulu ya, teman-teman. Switch port mode terang. Oke, di sini sudah terang. Kita bisa exit dan kita masuk ke interface FA0/2. Nah, di sini kita coba lihat FA0/2 itu berarti yang terhubung ke PC 4. Nah, PC 4 ini akan kita masukkan ke VLAN 40 ya. Langsung saja. Switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 40. Oh ya, maaf teman-teman. Untuk VLAN 40 dan 50-nya belum saya buat ya. Ini masih orange, kita coba fast and forward. Oke, sudah. Kita akan coba membuat VLAN-nya dulu, yaitu VLAN 40. VLAN 40 dan VLAN 50. Nah, di sini sebelum kita konfigurasikan dynamic routing-nya, kita akan meng-setup-kan dulu ya untuk VLAN-nya. VLAN 40 dan 50 sudah dibuat. Sekarang kita masuk ke interface FA0/2, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 40. Oke, sekarang kita exit dan masuk ke interface FA0/3. Betul kan FA0/3? Ya, FA0/3 ini yang terhubung ke PC 5 yang nanti akan kita masukkan ke VLAN 50. Langsung aja kita ketikkan switch port mode akses, switch port akses VLAN 50. Enter. Nah, sekarang sudah kita terangkan ya. Sudah kita setup topologinya. Jadi kurang lebih seperti ini topologi yang akan kita gunakan untuk dynamic routing menggunakan VLAN. Sekarang kita akan coba kirimkan paket terlebih dahulu. Has no functional ports. Oh iya, saya lupa. Kalau di PC 4 dan PC 5 ini belum kita tambahkan IP ya. Kita tambahkan dulu 192.168.40.2. Enter. Dan gateway-nya adalah 192.168.40.1. Ini belum kita konfigurasikan gateway-nya ya. Di sini juga kita konfigurasikan gateway-nya 192.168.50.2 dan kita konfigurasikan juga gateway-nya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita kalau mengirimkan paket itu belum bisa ya, karena kita belum membuat gateway-nya. Saya lupa, teman-teman. Jadi langsung saja kita akan membuat gateway-nya menggunakan sub interface. Di sini karena yang terhubung ke switch dari router 3 adalah gig 0/2, berarti kita akan membuat sub interface-nya itu adalah di interface gig 0/2 ya. Langsung saja kita masuk ke interface gig 0/2.40. Berarti di sini kita akan membuat sub interface dengan titik 40. Kita bisa enter. Nah, sebelum menambahkan IP untuk gateway VLAN 40-nya, kita harus mengencapsulationkan terlebih dahulu, teman-teman. Nah, maksudnya itu kita akan mengkelompokkan interface gig 0/2.40 ini ke VLAN 40. Enter, baru setelah itu kita bisa ketikkan IP address 192.168.40.1. Jangan lupakan subnet masknya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita buat juga untuk sub interface yang titik 50. Nah, oke, kita buat dan jangan lupa kita encapsulation-kan juga ya. Encapsulation.1q50. Setelah itu baru kita bisa berikan IP-nya. 192.168.50.1. Tambahkan juga subnet masknya. Oke. Sekarang kita coba kirimkan paket. Apakah mereka sudah bisa saling berkomunikasi?
Awal-awal pasti failed ya teman-teman, tapi insya Allah untuk kedua kalinya sudah successful. Oke, sudah successful. Sekarang dari PC 4 ke PC 5 juga sudah successful. Berarti sekarang topologi ini sudah siap kita konfigurasikan Dynamic Routing AGRP. Langsung saja kita akan mengadvertiskan untuk interface 10.10.30.1 ini dan IP 192.168.0 untuk IP networknya, dan VLAN 50 juga ya. Kita akan advertiskan ke topologi kita ini. Langsung saja kita masuk ke router 3, lalu kita ketikkan router AGRP 10. Lalu setelah itu kita ketikkan network 10.10.30.1. Maaf, bukan 30.1 ya. Bentar, kita hapus dulu. Kita hapus no network, oke. Is down, interface down. Kita coba cek ya. Do show IP AGRP neighbor. Neighbor. Kayaknya ada kesalahan konfigurasi kita guys. Sebentar. Kita coba tambahkan ulang ya. Network 10.10.20.0. Oke, sudah dinetworkkan, sudah ada neighbornya sekarang teman-teman. Neighbor. Oke, sekarang neighbornya sudah ada. Berarti kayaknya yang akan kita tambahkan itu bukan IP yang ini ya, tetapi langsung saja kita akan menambahkan VLAN 40 dan VLAN 50. Maksudnya adalah IP network dari VLAN 40 dan 50-nya. Langsung saja kita ketikkan network 192.168.40.0, enter, dan kita ketikkan lagi titik 50, enter. Sekarang kita coba cek di router 2 dan router satunya apakah sudah otomatis ditambahkan IP root-nya ya. Sekarang kita lihat show IP root. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini sekarang untuk IP yang 192.168.40.0 dan .50 itu sudah otomatis ditambahkan. Karena tadi dari router 3 itu sudah mengadvertise ya, berarti sudah menawarkan network dari VLAN 40 dan 50 ke router 2 dan router 3. Berarti sekarang kita coba lihat dari router 1. Show IP root seharusnya sudah ada ya. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang sudah ada yang 40 dan 50. Berarti sekarang dari setiap PC itu sudah bisa saling berkomunikasi. Kita akan coba ya, tes dengan saling mengirimkan paket. Misalkan dari PC 2 ke PC 4 successful, dari PC 2 ke PC 5 juga successful, terakhir dari PC 1 ke PC 4 berhasil, dan dari PC 1 ke PC 5 juga berhasil. Berarti saya anggap untuk konfigurasi dynamic routing menggunakan jenis yang AGRP sudah berhasil tanpa ada kesalahan sedikit pun. Oke. Mungkin segini saja yang bisa saya ajarkan kepada kalian untuk dynamic routing AGRP. Berarti untuk video selanjutnya kita akan coba untuk membahas tentang menggunakan dynamic routing yang OSPF ya. Oke, mungkin videonya akan selesai sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat, khususnya untuk kalian yang sedang belajar Cisco. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.